Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, hingga Minggu malam sebanyak 650 jiwa, mulai dari lansia hingga anak-anak masih bertahan di pengungsian. Salah satu korban longsor mencari 7 orang keluarganya. Tak pernah terbayangkan di benak Elah Rahmatika, musibah longsor menimpa tempat tinggalnya yang ada di area Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hingga kini Ella menunggu kabar dari 7 orang keluarganya yang masih belum ditemukan. Di hari kedua pencarian korban longsor Cisarua, total ada 25 kantong jenazah dievakuasi oleh tim SAR dari lokasi. Dan total 11 korban sudah diidentifikasi. Saudara, sebanyak 25 kantong jenazah telah berhasil dievakuasi dan 11 diantaranya berhasil diidentifikasi. Longsor di Kecamatan Cisarua, Bandung Barat ini menyisakan duka, saudara. Seorang korban longsor kini tengah mencari 7 orang keluarganya yang masih belum ditemukan. Dan sudah bersama kami melalui sambungan daring ada Ibu Elah Rahmatika yang merupakan korban longsor yang mencari keluarganya. Selamat malam, Teh Elah. Ya, selamat malam, Mbak. Iya, Teh Ella, kami turut prihatin atas musibah yang Anda alami. Bagaimana kondisi Anda saat ini? Teh Ella ini di mana? Ya, saya lagi di posko pengungsian, Mbak. Posko pengungsiannya itu hanya ada satu dari 3 kampung yang terkena longsor, Teh Ella? Iya, cuma ada satu, cuman ya ada yang ngungsi ke rumah saudara terdekatnya gitu. Hmm, Sebagian. Teh Ella, ini kami mendapatkan informasi kalau anggota keluarga Teh Ella hingga saat ini masih dalam pencarian. Ada 7, benar Teh? Benar sekali, Mbak. Apa sudah ada informasi terkait keberadaan mereka? Belum ada sampai sekarang. Oke. Kalau dari informasi tim SAR atau yang mencari hingga saat ini warga yang masih dinyatakan hilang begitu, bagaimana model informasinya? Kalau ketemu dikabarinkah ke pengungsian atau ada posko sendiri, Teh? Eh, Ya paling dikasih tahu ke posko pengungsian ke Hmm, keluarganya gitu. mm-mm. Eh, dalam proses pencarian ini apa Teh Elah juga dibolehkan untuk mencari, Teh? Saya sih pengennya begitu, tapi saya juga agak merasa takut kalau saya harus naik ke sana gitu. Oke. Teh, saya boleh tanya, 7 orang yang hingga saat ini masih dalam proses pencarian, ini memang tinggal bersama Teh Elah atau tinggal di lokasi berbeda, Teh? Tinggalnya sih satu kampung, tapi ya rumahnya berbeda, Oke, jaraknya jauh? nggak terlalu jauh. Oke. Tapi Teteh udah mencari di pengungsian itu karena kan informasinya ada 650 korban juga yang turut mengungsi di tempat pengungsian, Teh. Iya, saya sempat mencari ke Mm-mm. seluruh yang ada di sini, tapi ya saya nggak menemukan mereka. Mm-mm. Berarti untuk di pos pengungsian atau di tempat pengungsian itu sudah dipastikan ya Teh dalam daftar nama yang dituliskan tidak ada keluarga Teteh ya di situ? Ya, iya, sudah Oke. dipastikan tidak ada. Oke. Mbak Elah, ini kan saat musibah terjadi, ini informasinya dini hari. Apa kegiatan Mbak Elah dan keluarga saat itu? Bagaimana pertama kali mendengar ada bencana longsor ini, Mbak? Ya, pada saat kejadian itu setengah 2 malam itu kita semua lagi tertidur lelap. Hmm, Cuman suami saya yang mendengar suara gemuruh yang dari atas itu. hmm. Lalu? Sampai ya, Iya, setelah. sampai getarannya itu kerasa gitu. Hmm, Sampai bangunin saya, suruh bangun, suruh lihat keluar gitu sama dia. hmm. Lalu setelah itu Teteh langsung keluar dan banyak sekali orang berlarian, begitu, Mbak?
sebelumnya nggak lihat yang berlarian, cuman mendengar yang berteriak-teriak itu di luar. Oke. Kondisi rumah Mbak Ella sendiri gimana, Mbak? Kondisi rumah saya sih sama orang tua masih aman, tapi di pinggirnya itu udah longsor kemarin saya lihat ke atas itu. Makanya saya nggak berani untuk pulang dulu lagi ke atas, agak merasa takut sih, Mbak. Oke. Berarti saat kejadian itu langsung, tidak ada sinyal atau sudah, bagaimana dengan komunikasi dengan keluarga yang hingga saat ini masih dicari Teh? Memang tidak ada sinyal, tidak bisa ditelepon atau bagaimana? Iya, soalnya mau menghubunginya gitu gimana gitu, HP saya dari kemarin itu kan di sana itu lagi mati lampu, 1 hari 1 malam, nggak nyala-nyala lampunya. Jadi pas itu baterai HP saya itu mati, nggak bisa menghubungi siapapun. Oke. Kalau dari, apa ya, ketua RT ada fasilitas untuk dibantu pencariannya, kemudian mungkin memberikan fasilitas, handphone gitu, Mbak? Mungkin kan memang kalau handphonenya Mbak Ella sendiri baterainya mati. Nah, tapi kalau ada bantuan mungkin dari warga sekitar? Nggak ada sih, cuman ya paling menghubungi yang mau jemput ngungsi aja gitu. Mmm, oke, berarti benar-benar hilang kontak ya dengan 7 anggota keluarga ini ya, Mbak? Iya, pas saya sampai ke posko ini, saya coba hubungin itu semuanya itu kontaknya itu checklist satu semua, nggak ada yang aktif gitu. Mmm, tapi mungkin memang rumahnya berbeda ya, Mbak Ella dengan 7 anggota keluarga ini. Tapi adakah tetangga yang kemudian juga dikenal, yang ketemu di tempat pengungsian? Ada banyak, Mmm, semuanya itu, saya kenal semua gitu, soalnya kan satu kampung, Mbak. oke. Lalu apa kata mereka dengan 7 keluarga yang hingga saat ini masih dicari? Ya katanya mungkin udah nggak terselamatkan gitu, mungkin mereka tertimbun, yang sabar aja kata mereka begitu. Tapi tetap kami doakan ya Mbak Ella, ini kan proses pencarian masih terus dilakukan tim SAR. Semoga selanjutnya ada kabar baik, apalagi saat ini juga hari ini tadi kondisi di wilayah pencarian ini kan didukung dengan kondisi yang cerah. Mbak Ella, udah berapa lama Mbak Ella tinggal di lokasi ini Mbak? Saya sudah 2 hari, Mbak, di sini. Eh, Kalau tempat tinggal, di tempat Mbak tinggal ini sudah pernah ada potensi longsor yang terjadi sebelumnya? Nggak ada, Mbak, ini baru pertama kalinya terjadi longsor. Oke. Nah, ini kan longsor ini terjadi karena ada, musibah, ini ya, karena cuaca ekstrim, hujan deras begitu. Apa sebelumnya sudah ada imbauan terkait dengan cuaca ekstrim yang mungkin berpotensi memang terjadi longsor seperti ini? Eee, saya sih selama di sini ya belum pernah mendengar, tapi ya kata orang-orang sih ada yang bilang ada ramalannya gitu, Mmm, yang akan terjadi longsor tapi nggak tahu di titik mana-mananya gitu, Mbak. oke, baik. Mbak Ella, sehat selalu. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami di Kompas TV, Kompas Malam. Doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar proses pencarian keluarga dari 7 anggota keluarga Mbak Ella semoga besok ada hasilnya dan bisa kembali bertemu dengan seluruh anggota keluarga. Selamat malam Mbak Ella, terima kasih sekali lagi dan sehat selalu.